Nah, sekarang kita sudah sampai di materi yang kedua, di materi subbab kedua, yaitu tentang metode ilmiah. Jadi, metode ilmiah ini adalah suatu metode yang akan kita lakukan ketika kita melakukan suatu penelitian. Ya, ingat bahwa anak IPA pasti akan selalu banyak praktikumnya ya. Dan ketika praktikum itu harus menggunakan suatu metode ilmiah. Nah, metode ilmiah ini ada langkah-langkahnya. Nah, ini adalah tahapan dari metode ilmiah. Yang pertama adalah perumusan masalah. Jadi langkah untuk mengetahui masalah yang akan dipecahkan. Sehingga masalah tersebut menjadi jelas batasan, kedudukan, dan alternatif cara untuk pemecahannya. Jadi kira-kira yang pertama ini kita harus tahu dulu masalah apa yang akan kita teliti. Mungkin contohnya adalah saya ingin meneliti mengenai pengaruh makanan terhadap berat badan bekicot. Nah, itu adalah jadi rumusan masalah itu harus berupa kalimat tanya. Berarti rumusan masalah saya adalah apakah ada pengaruh jenis makanan terhadap berat badan bekicot. Kemudian yang kedua adalah melakukan observasi atau pengamatan. Nah, nantinya akan diperoleh hasil yang disebut data. Terdapat dua macam data, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif yaitu data yang disajikan tidak dalam bentuk angka, sedangkan data kuantitatif yaitu data yang disajikan dalam bentuk angka. Nah, setelah kita dapat datanya, yang ketiga adalah hipotesis. Apa sih hipotesis itu? Jadi hipotesis adalah dugaan sementara atau jawaban sementara atas masalah berdasarkan teori dan fakta. Kemudian adalah eksperimen. Nah, di eksperimen ini kita melakukan uji dari hipotesis yang sudah kita rumuskan sebelumnya. Kemudian setelah kita melaksanakan eksperimen, yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, di kesimpulan ini akan dibuat berdasarkan data-data yang diperoleh dari eksperimen yang telah dilakukan. Nah, ini contoh saja ya urutan metode ilmiah dan penerapannya seperti di tabel ini. Yang pertama, mengenai rumusan masalah. Jadi, rumusan masalah seperti saya bicarakan tadi bahwa rumusan masalah harus berupa kalimat tanya. Contohnya di sini, apakah konsentrasi warna kuning telur itik dipengaruhi oleh jenis makanannya? Nah, ini adalah rumusan masalah. Kemudian ada kerangka berpikirnya ya. Jadi kerangka berpikirnya ini adalah nanti seperti apa tahapan yang akan kita lakukan pada waktu melakukan suatu penelitian. Kemudian yang ketiga rumusan hipotesis. Rumusan hipotesisnya di sini adalah warna kuning telur itik dipengaruhi oleh jenis makanannya. Nah, hipotesis tadi kan dugaan sementara atau dugaan awal atau jawaban sementara. Jadi hipotesis ini kita masih belum tahu benar atau salahnya. Kemudian kita harus melakukan pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis ini kita lakukan dengan cara kita menguji dan melaksanakan eksperimen untuk mengetahui apakah hipotesis yang sudah kita rumuskan tadi itu benar atau salah, begitu ya. Kemudian yang terakhir kesimpulan. Jadi kesimpulan ini didapat setelah kita melaksanakan eksperimen dengan fakta dari hasil eksperimen tadi. Nah, setelah eksperimen ternyata konsentrasi warna kuning telur itik dipengaruhi oleh jenis makanannya. Nah, ini adalah macam dari hipotesis. Hipotesis itu ada dua macam ya. Yang pertama ada hipotesis nol dan ada hipotesis alternatif. Jadi, dua-duanya sama-sama dugaan awal, sama-sama jawaban sementara. Akan tetapi, kalau hipotesis nol ini, dugaan yang menyatakan tidak ada pengaruh. Sedangkan hipotesis alternatif, yaitu dugaan yang menyatakan adanya pengaruh. Begitu ya. Jadi contohnya, tadi saya ingin melakukan suatu penelitian apakah ada pengaruh antara jenis makanan terhadap berat badan bekicot. Jadi untuk hipotesis nolnya, saya bisa tulis tidak ada pengaruh jenis makanan terhadap berat badan bekicot. Kalau hipotesis alternatifnya bunyinya begini. Ada pengaruh jenis makanan terhadap berat badan bekicot. Oke, paham ya?
Nah, ini yang terakhir adalah variabel. Jadi, variabel itu adalah suatu faktor yang harus ada ketika kita melakukan suatu percobaan. Variabel ini dibagi menjadi 3 macam ya. Yang pertama ada variabel bebas. Jadi, variabel bebas ini adalah variabel yang dibuat bermacam-macam. Contohnya tadi, saya ingin melakukan penelitian, apakah ada pengaruh jenis makanan terhadap berat badan bekicot. Berarti variabel bebasnya yang dibuat bermacam-macam adalah jenis makanannya. Mungkin saya beri makanan bekicot A berupa sawi, bekicot B berupa pepaya, begitu ya. Jadi itu yang dibuat macam-macam. Jadi jenis makanan masuk ke dalam variabel bebas. Kemudian yang kedua adalah variabel kontrol, yaitu yang dibuat sama untuk semua perlakuan. Nah, dalam kasus penelitian saya tadi, contohnya variabel kontrolnya adalah berat makanan yang saya berikan. Contoh mungkin saya memberikan makanan 2 gram setiap saya memberi. Jadi 2 gram ke pepaya untuk bekicot A, kemudian 2 gram sawi untuk bekicot B, atau 2 gram bayam untuk bekicot C, begitu ya. Dan yang terakhir adalah variabel terikat. Nah, variabel terikat ini adalah yang diukur dalam suatu penelitian. Dalam kasus penelitian saya tadi, yang diukur adalah berat badan bekicotnya di akhir. Jadi berat badan termasuk variabel terikat. Oke, sampai sini paham ya teman-teman. Jadi setiap kita melakukan suatu penelitian harus ada 3 faktor ini, 3 variabel ini. Jadi ada yang variabel bebas dibuat bermacam-macam tadi, ada pepaya, sawi, bayam, kemudian ada variabel kontrol tadi yang dibuat sama, jadi banyaknya makanan yang saya berikan. Kalau 2 gram ya 2 gram semua. Kalau saya berikan pagi ya pagi semua. Nah, itu merupakan variabel kontrol. Dan variabel terikat yaitu yang diukur dalam suatu penelitian. Jadi yang hasil di akhir. Mau ngukur apa sih? Oh, saya mau ngukur berat badannya. Berarti berat badan itu termasuk variabel terikat.